Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan ridhonya bisa berkumpul kembali ya Bapak Ibu sekalian di ruang Icon Talk. Yang ini bertepatan sekarang dengan tanggal 2 Desember 2020. Dan ruang ini diselenggarakan oleh komunitas ICEP atau International Community EFT Practitioner. Jadi kalau yang belum mengetahui bahwa EFT ini adalah penggiat terapi ya, terapi menselaraskan pola pikir, pola hidup dan pola makan, dan juga mind body soul selaras. Nah, kali ini kita ada sesi Zoom webinar yang bekerja sama dengan Majelis Ridha Allah, yang saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Ustadz Teddy dan Pak Ronidin ya, yang akan bersama kita 1,5 jam sampai 2 jam insya Allah sebelum asar kita akhiri untuk kajian tentang ilmu kehidupan yang sudah bekerja sama kita dari bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Betul ya. Pak Agus. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita biasanya ada 4 rangkaian doa yang kita ucapkan karena hampir semuanya itu Muslim ya. Mohon maaf kalau yang non-Muslim, untuk mengikuti saja. Ya, yang pertama adalah kita membaca basmalah, kemudian yang kedua kita sholawat ya. Kemudian ta'awud, yang pertama kita ta'awud, yang kedua basmalah, yang ketiga sholawat, yang keempat al-fatihah. Baik, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih alhamdulillah. Baik, dilanjut dengan kajian ilmu kehidupan oleh Pak Ustadz Teddy. Kami persilahkan Pak Ustadz. Terima kasih ya. Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah berkat rahmat dan hidayahnya. Maka sampai dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin
Allahumma sholli ala sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ala ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Edi dan Ibu Aceh yang senantiasa mengingatkan kami untuk terselenggaranya kajian pada siang hari setiap hari Rabu. Suaranya ada gaung ya Pak ya? Jelas Pak Ustadz. Jelas ya, baik. Sedikit gaung nggak, tapi jelas ya. Oke. Dan juga kepada Pak Agus, Dr. Endah yang senantiasa siap untuk mendampingi kami sebagai co-host. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita lanjutkan dengan ilmu kehidupan yang kedua. Kenapa kami kasih judul yang kedua? Yang kemarin tahap pertama Pak Ustadz, dengar suaranya? Pak Teddy? Hilang suaranya. Terus Pak Teddy. Ya, maaf, ada listrik tiba-tiba mati. Ya. Baik Pak, sudah jelas ya? Alhamdulillah ya. Nanti handover dari ini masih pakai paket data nanti ke WiFi saya mungkin agak putus sebentar. Baik. Ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa sih keinginan Allah atau tujuan Allah menciptakan manusia. Menciptakan manusia, yaitu coba Pak Rodidin dibuka KS 6 ayat 165 Pak. Surat ke-6 ayat 165. Jadi kalau yang pertama, manusia diciptakan untuk mengabdi atau beribadah. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Apa keinginan Allah atau maksud Allah untuk menciptakan manusia? Surat ke-6 ayat 165. Saya bacakan Pak Ustaz. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Dan dia cukup, mengangkat, Pak. Ya baik. Oke, sebagai khalifah berarti ya. Khalifah ya. Berarti keinginan Allah yang kedua, yang pertama Allah menginginkan kita sebagai abdi atau mengabdi beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu apa Pak? Atau Ibu Eni mungkin yang mewakili ini ya? Bu Ina ya, yang mewakili. Bu Ina ya, Bu Ina. Ya, Bu Ina. Iya. Khalifah itu apa Ibu? Khalifah itu kalau tidak salah apa ya, yang memimpin gitu. Betul, pemimpin atau yang memimpin ya. Khalifah itu adalah pemimpin. Artinya apa di sini? Allah menciptakan manusia untuk memimpin di dunia ini. Memimpin untuk apa? Untuk seluruh hal, seluruh apa kegiatan manusia Allah menginginkan sebagai pemimpin. Coba sekarang kita cek, apakah kita sudah sesuai dengan keinginan Allah atau belum? Nah, yang namanya memimpin, berarti apapun kegiatan kita harus yang mengatur, bukan kita yang diatur. Pada saat kita ada permasalahan, entah keuangan, entah kemudian masalah kesehatan, atau masalah yang lainnya, selama ini kita yang diatur oleh permasalahan tersebut atau kita ngatur masalah. Contoh, pada saat sakit, bruk, cari dokter sana, cari obat sana sini. Pontang-panting cari uangnya. Kalau hal seperti itu kita diatur oleh masalah atau kita ngatur masalah, Bu Ina?
Kalau yang seperti itu sih sepertinya diatur masalah, Pak. Kita diatur masalah. Padahal Allah menginginkan kita yang mengatur masalah. Kalau kemudian keinginan kita berbeda dengan keinginan Allah, jadi susah apa jadi bahagia hidup ini? Seharusnya bahagia, Pak, karena itu Seharusnya bagian dari bahagia. Nah, seharusnya bahagia kalau memang kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita hidup ini dalam rangka memenuhi keinginan Allah atau mengikuti keinginan kita? Seharusnya. Seharusnya mengikuti keinginan Allah, Pak. Nah, Kita kenyataannya, biar mengikuti keinginan Allah. kenyataannya, Kenyataannya banyak yang keinginan kita kan, yang punya utang ingin cepat-cepat lunas, yang sakit ingin segera cepat-cepat sembuh, kan gitu ya. ya kesannya maksa sama Allah gitu, Pak. Nah, kalau kemudian keinginan kita berbeda dengan keinginan Allah, keinginan siapa yang menang jadinya? Pasti keinginan Allah kan? Betul. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menselaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah kan gitu ya? Iya, Pak. Oke. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan mungkin menang dengan Allah. Contohlah, misalkan kita ingin segera hutang kita lunas, segera keluar dari permasalahan keuangan, segera keluar dari permasalahan penyakit yang selama ini kita derita. Sementara Allah menginginkan belum gitu kan. Walaupun kita sudah usaha sana sini ternyata nggak selesai juga. Nggak sembuh-sembuh juga. Berarti di sini kan ada satu keinginan. Keinginannya apa? Kalau keinginan manusia belum terlaksana berarti keinginan Allah yang terlaksana. Kalau kemudian keinginan yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, seharusnya karena kita tahu itu adalah keinginan Allah, kita harus bilangnya apa, Bu? Harus tetap alhamdulillah, Pak. Benar, kenapa? Alhamdulillah, karena yang terjadi adalah keinginan Allah. Keinginan Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna, Pak. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Sangat baik, walaupun kadang-kala kita belum tahu kan baiknya di mana. Nah, karena kita tahu bahwa keinginan Allah itu sempurna dan maksudnya sangat baik, jadi pada saat kejadian yang terjadi, kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harusnya bilangnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini yang selama ini kita lupa. Kita selalu mengedepankan, mengutamakan keinginan kita. Kita sering berdoa, memohon, ya Allah, cepatlah keluarkanlah saya dari permasalahan ini. Cepatkanlah saya beri kesembuhan. Kan begitu doa kita. Keinginan kita paksakan melawan keinginan Allah. Ini problem pertamanya. Sehingga kenapa? Runtutannya panjang. Pada saat sudah ada memaksakan keinginan kita sudah masuk kategori orang yang tidak bersabar. Tidak bersabar itu apa? Yang tidak sabar, orang yang tidak menghormati izin Allah. Bayangkan, Allah mengizinkan si fulan masih tetap sakit. Izin Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna, Pak. Pasti maksudnya baik. Sudah sempurna dan maksudnya baik, malah kita komplain kan? Kan gitu namanya. Di sini, pada saat kemudian masuk kategori orang yang tidak bersabar, otomatis dia pun termasuk kategori orang yang tidak bersyukur. Panjang runtutannya. Orang yang tidak bersyukur itu apa efeknya? Bersyukur ditambah nikmatnya tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Iya, itu poinnya. Runtutannya panjang. Jadi diawali dengan kita masih memaksakan kehendak atau keinginan kita, runtutannya menjadi tidak bersabar, kemudian lebih parah lagi menjadi orang yang tidak bersyukur. Nah, bagaimana hidup ini menjadi bahagia? Kan gitu, Bu. Betul, Pak. Padahal manusia itu ingin hidup bahagia. Setuju, Bu?
Setuju, Pak. Oke. Allah ingin manusia itu hidup bahagia, itu hidup sengsara, Bu. Allah Bahagia. menginginkan. Betul. Apa Bahagia. buktinya? Betul, betul. Allah menginginkan manusia itu hidup bahagia. Apa buktinya? Banyak hal yang di luar nalar manusia, Pak. Seperti contoh misalnya, saya sampai umur sekarang ini oksigen gratis, Pak, dari Allah. Sementara kalau orang yang itu mahal gitu. Oke. Apa buktinya Allah menginginkan manusia itu hidup bahagia? Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup. Betul. Manusia ingin hidup bahagia. Allah sendiri ingin manusia itu bahagia. Seharusnya hidup bahagia itu mudah atau sulit? Seharusnya. Mudah. Kenapa? Kita ingin, Allah pun ingin. Kecuali kita ingin, Allah nggak ingin, nah itu baru masalah. Ini kita ingin hidup bahagia. Allah ingin kita hidup bahagia. Kok selama ini kok susah bener, hidup sengsara, susah bener gitu kan? Berarti ada sesuatu kan di sini yang nggak pas kan? Iya. Ini dia masalahnya. Kenapa selama ini tidak pas? Karena kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tadi contohnya, keinginan Allah kita masih tetap punya hutang, masalah-masalah masih tetap bermasalah di keuangan, masih tetap dalam kondisi sakit. Kita ingin cepat-cepat sembuh, cepat ingin keluar dari permasalahan tersebut. Ini yang membuat manusia itu menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena dia mengedepankan keinginannya. Oke. Kemudian pertanyaannya. Pada saat dia mengedepankan keinginannya, kemudian tidak terlaksana juga, pertama, akan timbul rasa khawatir. Aduh, kemana ya nanti ke depannya ini? Oke. Pertanyaan saya, kenapa manusia itu khawatir, Bu? Gitu ya. Khawatir karena tidak yakin dengan Allah, Pak, itu. Karena tidak yakin dengan Allah. Khawatir kenapa? Karena manusia itu memikirkan hasil. Betul nggak, Bu? Contoh, pada saat anak kita sedang mau ujian, kekhawatirannya apa? Lulus nggak ya? Kan gitu. Kemudian setelah lulus nilainya bagus nggak ya? Kemudian kalau nilainya pas-pasan kuliahnya gimana ya? Uangnya ada apa enggak? Itu semua memikirkan hasil kan? Iya, Pak. Sama pada saat kemudian entah orang berdagang, bekerja atau apa. Dagang hari ini untung enggak ya? Sudah bekerja pontang-panting nanti akhir tahun dapat bonus enggak ya? Kan itu. Sekarang coba lagi. Wajar atau tidak kita berpikir. Sama ini orang berpikir, oh khawatir itu rasa manusiawi dan wajar. Coba kita lihat, wajar nggak kita berpikir atau kita merasa khawatir? Contoh, apa yang dikhawatirkan? Terutama kita anggap satu yang pertama, masalah keuangan. Gimana ya? Anak saya tahun ini sudah saatnya kuliah. Ada jamaah kami, Bu, di Bandung juga tempatnya. Pak Ustadz, anak saya udah saatnya bayar uang kuliah. Anak ibu kuliah di mana? Di luar negeri katanya gitu kan, di Inggris kalau nggak salah. Iya Pak Ustadz, ini tinggal 2 minggu lagi harus bayar. Gimana ya Pak Ustadz ya? Saya tanya, ini tak semester yang keberapa Bu? Semester yang kelima. Nah, lantas semester kemarin terbayar Bu. Dibayar, bisa dibayar nggak? Dibayar. Ada uangnya nggak? Ada. Berarti ibu tadi dari semester 1 sampai semester 5 kan khawatir terus ya. Ujung-ujungnya kan selesai. Ujung-ujung kenapa selesai? Ujung-ujung kan tetap aja kuliahnya lanjut. Di sini loh. Kenapa anehnya manusia itu merasa khawatir untuk hal sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Masalah rezeki, Allah menjaminnya. Oke, coba Pak, kita cek apa betul Allah menjamin rezeki manusia. Buka surat Hud, surat 11 ayat 6. 11 ayat 6. 6 ya Pak Nurdin. Silakan Pak Agus mau dibacakan surat 11 ayat 6. Saya ada Pak.
Ya, silakan Bu dibacakan. A'udzubillahi Artinya aja ya. minasyaitonirrajim. Ya. Artinya saja. Oh, Artinya aja, Bu. dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia maha Cukup. mengetahui tempat kediamannya dan tempat Ya. penyimpanannya. Ya. Semua tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Oke. Allah berfirman di sana. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Satu. Allah menjamin rezeki untuk semua makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi. Oke. Ayat yang kedua. Surat yang kedua. Surat 29 ayat Al-Ankabut. Surat 9 Buka ayat. lagi. 29 ayat 60. Oh, 29, Pak. Ya, surat Al-Ankabut ayat 60. 29 ayat 60. Ayat 60. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Surat 29 ayat 60. Dan berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Nyanyi ini siapa? Misalkan, mohon maaf, ada satu keluarga, ayahnya kondisi stroke, berarti sudah tidak dapat lagi kan membawa rezeki kan? Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Itu siapa? Keluarganya kan? Iya, Pak. Itu dia. Bahkan orang yang tidak bisa bergerak pun, yang sudah tidak bisa mengurus rezekinya sendiri, Allah yang menjamin memberi rezeki kepadanya. Ayat yang ketiga, Ali Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, Allah mengurus terus-menerus makhluknya. Terus-menerus itu ada berhentinya nggak, Bu? Tidak ada, Pak. Nah, oke. Dengan 3 ayat tadi dan masih banyak ayat yang lain, masih wajarkah kalau kita bilang kita khawatir masalah rezeki? Tidak. Ini dia. Yang selama ini sudah dijamin, kita pontang-panting, habis-habisan kita kejar, kita cari, padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Dan kita sering lupa, ada hal yang tidak dijamin oleh Allah. Apa? Yang Allah belum menjaminnya? Apakah kita nanti bahagia di akhirat atau tidak? Masuk surga atau masuk neraka? Kan itu. Apakah sholat kita sudah benar atau belum? Kan kita sekarang tenang-tenang aja kan, sholat ya sekedar sholat. Yang kita khawatirkan apa? Masalah rezeki. Kayak tadi, gimana ya Pak Ustadz ya, anak saya bentar lagi kuliahnya, udah saatnya bayaran nih. Khawatir di sana, yang bersangkutan bukannya khawatir bagaimana caranya, apa iya nanti saya di yaumil akhir, aman nggak saya, selamat nggak saya dari siksa neraka. Di situ yang harus dikhawatirkan. Justru kita terarah, kita fokus, kita maksimalkan ke sesuatu yang sudah Allah jamin. Nah, dengan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, masih boleh kita khawatir masalah rezeki? Seharusnya tidak. Harusnya tidak. Bahkan ayat yang lain menjelaskan, Al-Talaq ayat 3, Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masih belum juga yakin masalah rezeki ini. Hati-hati, di sini adalah suatu jebakan, suatu strategi iblis supaya manusia itu tidak tawakal.
Khawatir aja mengenai hasil. Oke, sekarang kita ulas masalah tawakal. Tawakal itu apa? Berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil adalah haknya Allah. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Sekarang, kenapa urusan hasil urusan Allah? Coba kita cek. Bisa nggak manusia menentukan hasil? Tidak, Pak. Kalau bisa, semua orang sehat. Tentu nggak ada yang ingin sakit kan? Kalau bisa menentukan hasil, semua ingin hidupnya berkecukupan. Tapi ternyata ada yang miskin, ada yang kondisi sakit. Berarti manusia tidak bisa menentukan hasil. Itu kodratnya. Nah, sudah ditetapkan seperti itu, ternyata kita masih memikirkan hasil. Kita menjadi orang yang wajar atau orang yang tidak wajar, Bu? Selama ini, ya Tidak itu wajar. dia. Ya nggak wajar. Yang kita pikirnya bukan hak kita kok. Kemana ya? Mau dibikin pilihannya dua. Oke, misalkan kondisi masih tetap sakit. Kondisi masih tetap masalah keuangan. Kondisi tetap masih bermasalah dengan keluarga. Dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan tenang, masalah tetap ada. Kondisi yang kedua, resah, gelisah, galau, marah, kondisi tetap seperti itu. Mana pilihannya? Tetap bersabar, tetap tenang dalam menjalani hidup ini, atau tadi resah, gelisah? Kan pilihan ini, Bu. Sabar dan tenang, Pak. Itu dia. Kan ini sudah kajian lanjutan. Ibu sudah pernah ikut mengenai metode sabar, Bu? Ikut awal nggak? Nggak ya, di tengah-tengah Ibu ikut ya? Iya, Pak. Ya. Saya baru ikut sekitar bulan apa ya? Nggak apa-apa. Nanti kita akan ulas sekilas. Nah, di kondisi inilah pada saat jadi manusia tidak bisa menentukan hasil. Hanya Allah yang bisa menentukan hasil. Berarti wajar kalau kita menyerahkan segala sesuatunya. Jadi wajar kalau manusia hanya berusaha, urusan hasil adalah urusan Allah. Dan tidak wajar kalau manusia itu menentukan hasil. Jadi Bapak Ibu, termasuk saya juga yang di sini, kalau kemudian sesuatu saat kita dihadapi oleh kondisi seperti ini, kita pikir, oh kenapa saya harus khawatir ya? Allah kan sudah menjamin. Allah sudah menjamin bahwa rezeki itu akan dijamin Allah. Allah kemudian menjamin bahwa Allah yang mengurus terus-menerus kita. Wah, kalau saya khawatir berarti saya menjadi orang yang tidak wajar nih. Tekankan seperti itu. Supaya kenapa? Supaya kita bisa kembali lagi menjadi orang yang bersabar, orang yang bersyukur. Kan itu aja intinya. Oke. Kalau melihat kondisi yang seperti tadi, yang namanya permasalahan tetap ada, walaupun keinginan kita berbeda. Caranya seperti apa yang paling mudah? Kita mengalah dulu. Seperti contoh gini, Bu. Kalau Ibu, mohon maaf, Ibu Ine ya. Iya, Pak. Oke, tanding tinju sama Mike Tyson. Iya kan? Boleh merasa khawatir kalah nggak? Ya kan? Kebayangkan Bu ya? Segede ya? Masih ada rasa khawatir kalah nggak? Ya enggak kan, udah pasti kalah kan. Mungkin baru ketemu sekali diculik itu aja udah tumbang kan. Nah, nah rasa seperti itu. Jadi kalau kita sudah jelas-jelas nggak mungkin menang sama Allah, ya kan? Ngapain lagi harus pakai khawatir? Itu pasti kalah kok gitu kan? Kenapa punya rasa khawatir? Oke, sekarang gini. Kenapa orang masih punya rasa khawatir? Karena masih ada perasaan kayaknya menang nih, kan gitu kan? Itu aja. Kebayangkan Bu, lawan Mike Tyson kan sekali tol, pam, jatuh sudah langsung kan. Nah, ini apalagi dengan Allah itu loh. Kita selama ini merasa masih bisa kok nih kayak gitu kan. Dengan merasa masih bisa memaksakan keinginan kita, disitulah maka timbul rasa khawatir. Kenapa? Rasa masih memiliki rasa bisa, masih merasa rasa mampu.
Itu dia. Oke, sebelum saya lanjut lagi, ada yang ingin bertanya? Kita buka pertanyaan Bu ya. Jadi Ada Bu di ini Pak Ustadz di silakan. chat ya dari Pak Subangkit Mulyono ya. Rezeki itu kan Silakan, tidak Pak. hanya dalam bentuk uang, Pak Ustadz. Rezeki Betul. itu kan tidak hanya dalam bentuk uang. Berapa jenis rezeki itu, Pak Ustadz? Oke, Ya. itu kajian syariat. Saya nggak singgung ke arah sana, Ya. tapi yang namanya rezeki itu adalah betul bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Taruhlah secara materi hidupnya pas-pasan, cukup makan untuk hari ini, besok pun belum tahu. Cukup makan, besok, lusa juga belum tahu. Tapi satu lagi, Allah memberinya kesehatan. Itu rezeki bukan? Rezeki, Pak. Ya kan? Allah memberinya masih bebas, mesra, mau makan apa aja nggak masalah. Rezeki bukan? Rezeki yang sangat luar biasa. Banyak yang di luar di sana. Kita lihat. Konglomerat, uangnya banyak banget. Apa yang terjadi? Harus makannya ditimbang. Bahkan hidupnya pun sekarang harus pakai ventilator karena terkena COVID. Kan gitu. Ini yang kadangkala kita lupa. Bahwa rezeki itu kita mengukurnya rata-rata dengan hanya materi kan. Uang nggak ada berarti susah gitu kan. Padahal demikian banyak nikmat Allah yang Allah berikan selain nikmat masalah harta. Yang non materi itu jauh-jauh lebih banyak. Betul yang tadi Bapak bilang, sampaikan. Ayo, jangan sampai karena kita dikurangkan dalam satu sisi, misalkan, udahlah dalam masalah harta, cukup pas-pasan saja untuk makan. Tapi yang lainnya, anaknya baik, sehat walafiat, itu kan rezeki yang luar biasa ya Bu ini ya? Betul Pak. Coba lihat. Manusia pasti tidak akan sempurna hidupnya. Dalam arti apa? Dicukupkan rezekinya. Uangnya banyak. Ada kakaknya sakit kan? Uang banyak, sehat. Anaknya terlibat narkoba. Kan gitu. Ya, Pak. Anaknya sehat, keluarga sehat walafiat. Soleh dan soleha, putra-putri keluarganya. Uangnya pas-pasan. Kan gitu ya. Betul kan? Allah akan menguji, nggak ada sempurna betul-betul. Nah, disinilah justru bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini kalau kita nggak tahu ilmunya gitu loh. Nah, di ridha Allah ini, ilmu kehidupan ini Bu, yang menjadi fokusnya, yaitu apa? 7 ilmu penjernih hati. Sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, berusaha baik, dan zikir perbuatan. 7 pondasi inilah yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan. Sehingga bisa diulang Pak Ustadz? Iman, sabar, syukur. Jadi ada 7 Bu, metode kami ya. Sabar, sholat khusyuk, ikhlas, tawakal, bersyukur, berprasangka baik dan waspada. Yang ketujuh adalah zikir perbuatan. Oh, zikir ya. Nah, seluruh metode dasar ini sudah kami sampaikan ya Pak Agus ya. Sejak bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Dan kemudian kami sampaikan juga pada saat kita workshop ya Pak Agus ya. Nah, mungkin nanti lain waktu kita buat lagi workshop untuk yang tahap yang kedua. Nah, tempoh hari itu sudah sabar, sholat, kemudian ikhlas sudah, tinggal tawakal sampai dengan bersyukur yang belum workshop tahap yang kedua. Karena memang membahas tiap metode ini waktunya sekitar 1,5 jam Bu, untuk sampai dengan 2 jam. Nah itu. Nah ini adalah kajian lanjutan. Silakan Pak, ada lagi pertanyaan? Nah, ini Jabri ke saya tapi nggak mau nyebut hamba Allah ya. Jadi begini. Nggak apa-apa. Jadi ini temanya memang sangat mengena ya bagi yang apa namanya yang mau saya sampaikan ini Pak Ustadz. Jadi terutama biasanya masalah pengasuhan anak ya. Jadi dia bilang begini, anak pertama dia yang mau kelas udah masuk mau kuliah ya.
Tapi belajarnya sangat santai banget. Hanya kerjanya main game, wali sekarang kan work from home ya. Jadi ini waduh, ini diuji bener ya orang tua sekarang ya. Padahal sudah berusaha keras untuk beliau untuk bersabar, bersyukur gitu loh, menghibah sampai Allah gitu loh. Apa yang perlu diperbaiki gitu Pak Ustadz ya, supaya kita bisa memahami kondisi anak kita dan si anak bisa kembali ke rel atau jalan yang benar gitu. Gimana itu Pak Ustadz? Baik. Ya. Oke. Kita ingin anak kita berubah menjadi baik, itu hasil atau bukan, Pak? Menentukan hasil nggak? Diwakili Pak Agus nggak apa-apa? Saya ingin anak saya nggak main game, itu hasil atau bukan, Pak? Itu hasil. Oke. Hasil itu haknya siapa sebenarnya? Haknya Allah. Nah, iya. Kita ingin anak saya misalkan, wah jadi soleh, sholatnya tepat waktu, itu hasil atau bukan? Hasil. Saya ingin suami saya nggak merokok lagi, itu hasil atau bukan? Nah, kalau kita menentukan hasil, jadi khawatir nggak? Iya. Itu Pak, kita masuk ke ranah, kita masuk ke zona, kita masuk ke hal yang bukan hak kita. Bagaimana caranya? Nah, oke. Bagaimana caranya menyikapi kondisi seperti ini? Saya ulang lagi, 4 langkah dalam menghadapi masalah. Oke, apapun. Silakan di copy paste untuk masalah apapun Bapak Ibu yang ada. Masalah anak, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan. Yang pertama, langkah pertamanya adalah kita harus mampu menerima dengan senang hati kejadian yang tidak enak. Atau kita harus mampu menerima dengan senang hati apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Contoh, yang tadi anak main game ya. Langkah pertama berarti terima dulu. Kenapa kita harus menerima? Ini poin kuncinya. Kunci di awalnya ini. Kenapa harus menerima? Diwakili oleh Pak Agus, nggak apa-apa? Ya. Anak ibu tadi sibuk main game aja. Itu sudah atas izin Allah atau belum, Pak? Izin Allah. Kenapa izin Allah? Iya, betul. Kenapa kan izin Allah? Karena sudah terjadi kan? Iya. Oke. Apapun kejadian yang terjadi, termasuk putra ibu tadi sibuk main game, kan sudah terjadi. Berarti sudah atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Sangat sempurna. Sangat sempurna. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Sudah sempurna dan sangat baik, yang wajar kita terima atau malah kita marah-marah? Terima, alhamdulillah. Terima, alhamdulillah. Ini sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti maksudnya baik, walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Itu dulu pertama. Poin yang kedua, kenapa kita harus menerima? Permasalahan hidup ini identik dengan ujian kan? Betul nggak Pak Agus? Ya. Ujian dalam hal anak yang bermasalah, ujian dalam hal keuangan, ujian dalam hal kesehatan. Ujian kan? Oke. Pada saat kita sekolah dulu, yang namanya ujian. Kalau ingin selesai, itu ujian itu soal itu diterima atau kita tolak? Diterima. Ya, terima dulu kan, diterima, baru dikerjakan, baru ada hasilnya. Nah sekarang, bagaimana kita diuji masalah anak yang sibuk main game, sementara kita belum menerimanya? Manakah bisa ujian ini selesai? Nah soalnya aja nggak diterima, kesel, marah, kecewa, kan gitu. Ujian apapun, kalau ingin selesai, terima dulu. Yang pertama tadi, kita menghormati izin Allah. Yang kedua, itu adalah syarat ujian mau diselesaikan kan? Ini enggak, nerimanya belum, udah minta sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, anak saya jangan sampai main game lagi ya. Nerima aja belum gitu loh. Tiba-tiba udah minta diselesain. Aneh enggak? Makanya doanya juga gak dikabulkan. Itu sebab pertama. Lo nerima aja belum, kata Allah kan. Menerima bagaimana? Menerima sampai hati itu senang. Latihan, misalkan. Hati-hati ya.
Ya, latihan namanya menerima dengan senang hati kayak gini. Kita latih lagi. Ibu Ina boleh mewakili ya. Ibu Ina lagi haus. Oke. Kemudian saya tahu, Ibu saya kasih minum. Saya kasih minum ini ya. Ibu bilangnya apa? Alhamdulillah. Terima kasih. Senang kan? Terima kasih Allah. Oke, Ya, Pak. Oke, saya ulang lagi. Saya tahu Ibu Ina sedang haus, kemudian saya, Bu, ini ada air. Saya kasih ke Bu Ina bilangnya apa? Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Hati senang. Kenapa? Yang Ibu butuhkan sudah saya berikan, sudah Ibu bisa terima. Itu yang namanya menerima dengan senang hati. Apapun permasalahannya. Jadi tahap pertama, Bapak Ibu harus bisa menerima kondisi ini, masalah ini, kejadian ini dengan senang hati. Kenapa harus dengan senang hati? Karena itu sudah atas izin Allah. Oke, kejadian dulu atau izin dulu? Bu Ina? Kenapa, Pak? Kejadian dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu, Pak. Karena izin Allah yang lebih dahulu, berarti, izin Allah lebih dahulu ketimbang kejadian. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Nah, coba kita kupas lagi sedikit mengenai izin. Benar nggak sih yang namanya izin itu baik? Ibu Ina punya anak umur 5 tahun, malam jam 12, malam ingin keluar rumah. Ibu izinkan? Tidak, Pak. Kenapa Ibu nggak izinkan? Bukan waktunya untuk keluar, masih kecil juga. Gitu. Nah, banyak pertimbangan kan? Udah malam-malam ngapain keluar? Masih kecil. Manusia saja pada saat mau memberikan izin penuh pertimbangan. Satu, banyak sekali pertimbangannya. Dan pasti maksudnya baik kan? Baik, iya. Nah, kemudian apakah Allah memberikan izin hanya sekedar memberikan izin? Pasti penuh-penuh pertimbangan lagi. Dan pasti maksudnya pasti sangat-sangat baik. Iya. Tujuannya Walaupun pasti baik. Walaupun kadang kita belum tahu baiknya di mana. Coba anak kita yang masih kecil, begitu kita larang, dia tahu nggak maksud kita dilarang kenapa nggak boleh keluar? Nggak tahu kan? Kenapa sih mama nyuruh nggak boleh saya keluar? Pada luar lagi hujan kan itu kan? Dia ingin main-main hujan sebenarnya kan? Menurut dia enak, menurut kita kan nggak. Allah tahu gitu loh. Ini adalah yang baik untuk makanya Allah memberikan tadi, ya kan? Izin Allah itu adalah sempurna dan maksudnya baik untuk kita. Oke, langkah pertama harus mampu menerima kejadian tadi. Kita balik lagi ke permasalahan Ananda yang suka main game. Pertama terima. Ya Allah, ini sudah atas izin-Mu ya Allah. Ini adalah putra yang terbaik bagi hamba ya Allah. Hamba terima ya Allah. Alhamdulillah. Poin pertama, menerima dengan senang hati. Poin yang kedua, permasalahan, apapun permasalahan hidup ini bisa nggak kita yang menyelesaikan? Termasuk itu tadi, bisa nggak kita merubah seseorang? Nggak bisa kan? Coba Pak Rondin, dibuka ayatnya Pak. Kita lihat ayat Al-Qur'annya. Apapun permasalahan hidup, entah penyakit, anak tadi yang nggak mau sibuk saja main game, siapa yang bisa menyelesaikan? Oke. Silakan dibaca ayatnya. Surat Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, ya baik. Cukup Pak. Ya. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada dapat yang menghilangkannya kecuali Dia. Dia itu siapa? Allah. Kita ganti bencana dengan masalah. Bencana ini untuk masyarakat secara umum ya. Masyarakat banyak. Kalau masalah itu untuk yang kita secara pribadi atau cara perorangan. Kita ganti kata-kata bahasa kata bencana dengan masalah. Dan jika Allah menimpakan suatu masalah kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah.
Kan gitu. Termasuk juga masalah putra, bunda yang sibuk main game. Berarti yang bisa menghilangkannya siapa? Yang bisa merubahnya? Allah. Oke, Oh, tutup ayatnya. Ya. Karena hanya Allah yang bisa merubah, membolak-balikkan hati manusia, termasuk putra kita. Berarti yang wajar adalah kita serahkan sepenuhnya masalah ini kepada Allah. Pertama menerima, kemudian yang kedua berserah diri kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha, sudah menasihati, ternyata tidak bisa ya Allah. Hamba serahkan kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membolak-balikan hati manusia. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya, jadi apapun permasalahan ibu bapak, setelah menerima kemudian berserah diri, kita serahkan. Nah, ini yang suka salah. Kita sudah sering mengucapkan wala haula wala quwata. Saya serahkan padamu ya Allah, gitu kan, hamba nggak punya daya dan upaya. Kita masih mikirin, kok dia nggak berubah-berubah juga ya? Kapan ya bisa jadi nggak main game lagi? Kalau udah seperti itu, masih berpikir seperti itu sudah menyerahkan atau masih belum menyerahkan, Bu? Belum, Pak. Ya. Belum. Mulut mengucapkan wala haula, tapi permasalahan masih kita pikirin, kan sama juga masih di kita kan? Iya, Pak. Itu dia. Kenapa orang menjadi bermasalah, sulit kemudian menerima masalah dan merasa sangat kesulitan menghadapi masalah? Karena dia merasa memiliki masalah. Secara lisan sudah berserah diri, mungkin sudah tampak sabta, tapi secara hati, secara nurani masih kepikiran, masih sedih, masih kecewa, masih marah. Nah, kok kali itu sudah menyerahkan atau belum? Belum. Hati-hati di sini. Yang namanya wala haula betul-betul serahkan. Ya udah, terserah Allah mau selesainya kapan, saya nggak peduli. Yang penting saya sudah serahkan kepada Allah dan saya yakin Allah pasti akan memberikan hal yang terbaik. Kenapa? Allah tidak akan menzolimi sebesar Zahra pun, ayat Al-Qur'an yang ada. Kan gitu. Oke. Jadi langkah yang kedua apa? Kita serahkan Berserah diri. Pada Allah. Pada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Betul-betul menyerahkan, bukan hanya lisan, tapi hati pun kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena masalah ini bukan punya kita kok. Ayatnya jelas kan? Aku berikan masalah, aku juga yang akan bisa menghilangkannya. Kan gitu. Oke, kita lanjut. Setelah menerima, kemudian kita serahkan kepada Allah. Langkah yang ketiga apa? Kita tahu bahwa apapun permasalahannya, kalau Allah menolong, selesai nggak, Bu? Selesai, Pak. Nah, kalau Allah menolong, pasti selesai permasalahannya. Sekarang, kita cari apa sih syarat Allah menolong? Ayo, Bu. Masih ingat kajian yang dulu? Ayo, ya dong. Kan kita harus cari dulu syarat Allah menolong apa sih? Kan kita penuhi syaratnya, baru Allah nolong, kan gitu, Bu. Apa syaratnya Allah menolong? Yang pertama mungkin iman ya, Pak ya. Kedua, yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga? Ya, berusaha sholat khusyuk mungkin, Pak. Ibu masih ingat. Betul. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa apapun permasalahannya, kalau Allah menolong pasti selesai, pasti bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kita masih sibuk mikirkan masalah, kita fokus bagaimana mencari solusi, bagaimana masalah itu selesai, atau kita sekarang fokus kita penuhi syarat Allah menolong. Mana yang benar? Ya, Pak. Fokus bagaimana caranya Allah menolong. Apa? Perbaiki iman, sabar, sholat. Ya kan? Nah, kita selama ini pada saat ada masalah, apa yang kita fokus sibuknya? Sibuk cari solusi kan? Betul, Pak. Anak bagaimana ya biar nggak main game lagi kan? Kalau perlu bawa ke psikiater. Salah? Tidak. Tapi diawali oleh langkah tadi. Belum apa-apa sudah nasihati, tegur, bahkan pakai rasa kesal, marah. Ini problemnya. Awali langkah tadi. Poin pertama, menerima harus dengan senang hati. Kemudian, kedua, berserah diri. Serahkan memang benar-benar masalah kepada Allah. Yang ketiga, kita penuhi syarat Allah menolong.
Sabar. Iman, sabar, sholat. Nah, setelah kita penuhi syarat Allah menolong, cukup diam-diam saja, ongkang-ongkang kaki di rumah, bagi yang punya utang, yang sakit diam-diam aja, oh, ntar obat datang kok. Atau tetap ikhtiar? Ikhtiar, Pak. Nah, kenapa? Allah akan mengubah berdasarkan usahanya. Ikhtiar kita pun, contoh tadi, kita berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Untuk anak yang main game, tetap dinasehati. Ingat bang, gitu kan? Cobalah mulai dikurangi main gamenya. Tetapi setelah melalui poin-poin langkah-langkah tadi, jangan spontanitas. Ini yang selama ini masalah gitu loh. Dengan refleksnya, dengan spontanitasnya, kita langsung sampai tahapan ikhtiar. Oke, ikhtiar kita tadi, ingin anak tadi berubah, tidak main game lagi, atau menjalankan perintah Allah. Ayo, jujur. Pasti selama ini kan niatnya kan ingin supaya berhenti main game kan gitu. Iya, Pak. Nah, berhenti main game itu hasil atau bukan? Hasil kan? Nah, kita sudah mencampuri hak. Bagaimana caranya? Supaya tadi ya kita berusaha berikhtiar hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Ya udah nasihatilah. Apa perintah Allah? Ya silakan berobat ke dokter atau minum herbal atau cari psikiater, terserah. Tapi itu bagian dari ikhtiar kita pun dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan dalam rangka ingin secepat keluar dari permasalahan. Bukan karena ingin secepatnya anak kita berhenti main game. Bukan karena ingin secepatnya sembuh. Bukan karena ingin secepatnya lunas dari hutang. Bukan. Saya berikhtiar hanya dalam rangka menjalankan perintah-Mu ya Allah. Mau dia berhenti main game atau tidak, terserah ya Allah. Mau lunas hutang tidak, terserah ya Allah. Itu hak-Mu ya Allah. Begitu Pak. 4 langkah dalam menyelesaikan. Nah, setelah ini dipraktekkan seminggu, 2 minggu, ternyata nggak ada perubahan juga. Apa yang dilakukan? Nah, ini orang biasanya kan sebulan masih tahan, atau tetap seminggu lah masih tetap konsisten. 2 minggu mulai agak berkurang, masuk udah 1 bulan mulai gelisah lagi kan. Apa yang dilakukan Bu? Ina, apa yang dilakukan Bu? Ternyata kok masalah nggak selesai juga gitu loh. Hah? Berusaha ikhlas aja Pak. Ayo, bener kan? Bener nggak? Sampai mungkin seminggu, 2 minggu masih bisa konsisten. Udah sebulan, ya, kenapa masih kayak gini juga ya? Apa yang lakukan berikutnya? Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Ya terima lagi, ulangi lagi gitu loh Bu. Iya kan? Ya Allah, masa ini belum selesai, pasti atas izin-Mu ya Allah. Ulangi lagi. Nah, terima lagi, serahkan lagi kepada Allah. Kemudian ikhtiar lagi gitu loh, penuhi perbaiki lagi iman sabar sholatnya, kemudian ikhtiar lagi. Disitulah yang namanya orang yang takwa. Jadi meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Mana yang lebih penting? Mau berhenti atau enggaknya anak main game, atau dalam proses ini ketaatan kita meningkat? Ketaatan meningkat. Itu dia. Yang penting adalah ketaatan kita meningkat. Itu loh. Mau dia berhenti main game atau tidak, nggak masalah. Yang penting ketaatan saya meningkat. Itu dia problemnya. Jadi selama ini kita fokusnya adalah ke permasalahannya kan, bukan bagaimana meningkat ketaatannya. Mau kita taat, mau tidak, anak tetap main game. Poin satu lagi, kita taat, kita meningkat, tadi perbaiki iman sabar sholatnya, anak tetap main game. Mana yang lebih baik? Ya kan? Sini dia poin-poinnya. Kenapa kita harus meningkatkan ketaatan kita? Mau taat, mau tidak, tetap anak seperti itu. Mau taat, mau tidak, masih harus seperti itu. Lebih baik kan ketaatan yang kita perbaiki. Kita tingkatkan ketaatan kita. Baik. Oke, kenapa? Nah, sekarang gini.
Kenapa kita harus bertakwa? Kenapa harus kita tingkatkan ketaatan kita? Oke, coba dibuka Pak Nurdin. Kita lihat surat 65 ayat 2 dan 3 ya. At-Tolak, Pak. Iya. At-Tolak. Iya. Surat 65 ya. Silakan. Ayat ke 2 dan ketiga. Coba kita lihat ayat. Oh. Maka apabila mereka telah mendekati masa idahnya, akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik. Atau lepaskan mereka dengan baik dan persaksikan dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini poinnya. Nah, ini poinnya. Barang siapa itu, Bu? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, selesai kan? Ya. Ya enggak? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kita kan enggak selama ini sibuk anaknya dikutak-katik gitu kan. Kemudian sibuk cari ke sana solusi bagaimana menyelesaikan. Tapi kita lupa bahwa syarat Allah membukakan jalan keluar apa? Bertakwa. Takwa itu apa? Taat. Poin-poinnya apa? Kayak tadi. Itu Pak Nurdin ayatnya. Yang terpenting adalah kan ketaatannya, ketakwaan kita. Ibu Bapak pasti tahu. Yang membedakan manusia satu dengan manusia lain derajatnya apa, Bu? Yang Allah melihat dari sisi dan ketakwaannya, Pak. Nah, itu dia. Oke, kayaknya banyak yang chatting, Pak. Silakan. Jelas ya, Bu ya? Jadi lakukan poin 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Baik. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab nih hamba Allah ini. Semua semua langsung buat semua yang di sini. Ya kan, Pak ya? Terwakili apapun. Ada di sini juga. Terwakili ya, karena tidak menyebut namanya beliau. Kemudian ini yang Bu Utami Irga ya. Bagaimana sebaiknya kita terhadap seseorang yang usia lebih tua yang terus-menerus memelihara rasa sakit hati? Bagaimana sikap kita? Sikap kita terhadap seseorang atau usia lebih tua begitu ya, yang terus-menerus memelihara rasa sakit hati. Oke. Bisa nggak kita merubah sikap orang tua kita? Bisa nggak kita merubah sifat sikap seseorang? Nggak bisa kan? Jangankan kita manusia biasa, Nabi Nuh bisa nyuruh anaknya Kan'an naik perahunya? Nggak bisa. Nabi Ibrahim bisa menyuruh bapaknya untuk masuk agama Ibrani? Nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad demikian sayangnya beliau dengan pamannya. Bisa suruh masuk Islam? Nggak bisa. Sekelas Nabi saja tidak bisa merubah sifat seseorang. Apalagi kita manusia. Berarti yang bisa merubah hanya Allah. Bagaimana caranya? Tadi. Poinnya sama, Pak. Ya kan? Lakukan langkah 1, 2, 3, 4. Menerima. Jelas kan? Diri. Ya kan? Terjawab nggak, Pak? Pertanyaan dari siapa ini? Ibu Utami kan? Lakukan langkah poin 1, 2, 3, 4. Selesai kan? Itu stepnya. Bagaimana caranya? Lakukan 1, 2, 3, 4 seperti tadi. Siap. Menjawab mudah-mudahan ya. Ini ada lagi Pak Nyoman Indra ya dari Bali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, indikator apakah bahwa seseorang ketika diuji Allah masih dalam ranah keinginan Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu bagaimana? Gimana Pak? Dalam pertanyaannya Pak? Jadi gini. Apakah indikator atau diuji tolak ukur indikator apakah bahwa seorang ketika diuji Allah masih dalam ranah keinginan Allah gitu. Oke. Indikatornya itu apa? Tolak ukurnya barangkali ya. Oke, baik. Jadi ada yang namanya ujian, kemudian ada yang namanya teguran, ada yang namanya azab. Setuju Pak ya?
Ujian, teguran, dan azab. Nah, apa indikatornya bahwa itu kita diuji Allah? Contoh yang paling sederhana dan sering saya sampaikan. Kalau kita sudah jalan di trotoar, masih ditabrak motor, itu ujian, teguran, atau azab? Ujian. Kenapa ujian? Karena sudah pada trek yang betul. Iya, karena kita sudah berada di jalan yang benar. Udah jalan di pinggir, masih ditabrak juga kan? Itu namanya ujian. Oke, kalau kemudian kita lari-lari, jalan-jalan di tengah jalan raya, kemudian ditabrak. Itu manggil orang. Betul, ya kan? Itu ujian, teguran apa-apa. Jalan bukan jalan kita masih lari di situ. Teguran. Azab, nah, itu adalah berupa teguran. Azab apa? Azab sudah itu adalah kalau sudah ditegur berulang-ulang kali masih juga ngeyel, masih juga lakukan seperti itu namanya azab. Nah, apa indikatornya? Pada saat kita sudah berada di jalan yang memang di tracknya atau kita sudah berada di jalan yang lurus, seperti surat Al-Fatihah, itu hati akan tenang. Walaupun masalah belum selesai. Setuju? Jadi apa indikatornya yang tadi Bapak tanyakan? Bahwa pertama, kalau kita memang sudah berada di dalam benar, sudah kita lakukan, sholat sudah, kewajiban-kewajiban kita sudah kita lakukan, iman, sabar, sholat kita sudah penuhi di situ. Nah, kalau kemudian masih juga berlangsung, itu namanya ujian. Dan dalam langkah indikatornya satu jelas, pada saat kita menjalani hidup ini kita tetap tenang. Oh, anak tetap main game. Ya udah saya udah jalankan kok. Tapi hati saya tenang. Itu artinya kita sudah berada di jalan yang di track yang benar gitu loh, Pak. Oke, jelas? Kalau belum jelas silakan di-unmute. Kalau cukup ya. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, itu indikatornya. Masih dalam. Tapi hati-hati, gini Pak. Pak kita ingatkan. Jangan kita pada saat ada suatu masalah kita langsung GR, oh ini ujian nih. Udahlah anggap aja itu teguran, ya kan? Kenapa? Supaya kita memperbaiki tingkat ibadah kita, itu aja. Oh ini anggap, oh Allah berarti ingin saya lebih sabar lagi. Oh Allah ingin saya lebih ikhlas lagi. Oh Allah ternyata ingin saya lebih perbaiki kualitas sholat, itu aja. Kan kalau udah berupa ujian udah GR kan, wah ini ujian saya udah benar nih, jangan. Saja, oh Allah menegur saya. Itu lebih baik ketimbang kita udah berupede gitu kan ujian nih gitu. Gitu loh Pak. Oke. Yang berikutnya. Baik. Ada yang di bawah Pak Subangkit kalau nggak salah itu. Pak Subangkit, ini yang berkaitan dengan yang langkah ketiga tadi. Apakah kalau tidak iman, sabar, ikhlas, Allah tidak menolong? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Betul, betul. Oke, coba kita buka deh ayatnya. Pak Ronidin, dibuka Al-Baqarah 153, Pak. Coba kita bahas ini ayat ini. Kan Allah mau pengasih penyayang, berarti nggak perlu dong kita sabar. Nggak perlu dong sakit perbaikan. Soalnya kan gitu, kalau kita balikan kan, walaupun kita nggak sholat, walaupun kita nggak sabar, walaupun kita nggak beriman, kan Allah mau pengasih penyayang. Allah nggak. Kita baca ayatnya, Pak. Kita baca ayat. Saya bacakan. Bismillah. Ya, silakan Pak. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke. Coba kita bahas. Kita baca pelan-pelan ya. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi syarat pertama apa? Iman. Iman. Oke. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Syarat yang kedua apa? Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kalau melihat statement atau ayat ini, berarti syarat Allah menolong apa? Harus beriman. Sabar dan sholat. Apakah Allah menolong atau tidak? Itu hak prerogatifnya Allah. Tapi Allah statement di sini. Manusia, kalau ingin aku tolong, maka berimanlah, bersabarlah, dan sholatlah yang benar. Lanjutan ayatnya. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.
Kalau Allah beserta itu Allah tinggal diam atau Allah menyelesaikan masalah? Menyelesaikan. Menyelesaikan, Pak. Betul. Beserta pejabat saja misalkan dengan panglima lah misalkan. Masalah kita masalah keamanan dia kita kan beliau jamin kan menyelesaikan. Dengan petinggi, dengan gubernur urusan kita di provinsi aja beres kan? Benar nggak? Ini beserta Allah beserta loh, apalagi kurangnya. Ini poinnya. Allah menolong, iya, tapi coba lihat selama ini. Selama ini pertolongan Allah itu adanya dari di awal atau di akhir biasanya, secara umum. Di akhir kan, udah mentok sana sini, baru ya Allah ampun ya Allah gitu kan. Ya tolong ya Allah. Ini kan problemnya. Sudah benjut sana sini, udah mentok sana sini, baru berharap Allah menolong. Padahal Allah jelaskan tadi, kalau ingin ditolong Allah, penuhi syarat tadi. Pertanyaan saya, ingin ditolong Allah di awal atau di akhir? Yuk. Kalau ingin di awal, penuhi syaratnya gitu loh. Ya kan? Itu jawabannya Pak Subangkit. Jelas ya? Kata aja tadi. Mohonlah, itu perintah Allah loh. Manusia, itu syaratnya. Kalau Allah menolong apa? Iman, sabar, sholat. Sama kayak masuk bioskop. Bu Ina guling-gulingan, gerung-gerungan nangis, kalau nggak punya tiket bisa masuk bioskop nggak, Bu? Nggak bisa, Pak. Mau nangis-nangis. Enggak kan? Syaratnya apa? Ya beli tiket gitu loh. Syaratnya Allah menolong apa? Itu iman, sabar, sholat. Ya, hati-hati di sini. Sempat waktu itu terbesit sama saya waktu saya bertemu dengan Pak Guru kan. Apa iya ya Pak Guru, kalau iman, sabar, sholat saya perbaiki, Allah menolong. Saya langsung dibentak Pak. Kalau Pak Teddy ngomong seperti itu, orang beriman nggak? Astagfirullah, saya salah. Apa iya ya? Nah, apa iya itu orang yang yakin atau orang yang nggak yakin tuh? Tidak yakin. Itu. Hati-hati Pak Subangkit, apa iya ya gitu kan, kalau Allah menolong, iman sabar sholat kita perbaiki, kemudian Allah menolong, hati-hati, itu slip sedikit aja selesai. Yang namanya iman, yakin, saya yakin kalau saya perbaiki iman sabar sholat maka Allah menolong. Yang ada pertanyaan, kan Allah maha pengasih maha penyayang, lantas kita nggak perlu sholat perbaiki, nggak perlu beriman lagi? Ini dia. Hati-hati loh. Betul, Allah maha pengasih, maha penyayang. Tapi betul Allah juga menyampaikan statement tadi, gitu loh. Ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan lain? Baik. Alhamdulillah, sementara itu. Atau Pak Bangkit ada ini? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak? Atau masih Pak Bangkit, belum? Ada masih perlu penjelasan? Atau sharing, Pak Bangkit? Saya, Pak Ustadz mau tanya. Iya, silakan Ibu. Silakan. Kebanyakan orang itu ketika ditegur ataupun apapun namanya itu sering bilang, ya saya sudah bersabar, tapi kan sabar itu ada batasnya. Nah itu saya nggak ngerti. Padahal yang sebenarnya mungkin gimana ya? Mungkin nggak ada, kalau sabar ya mungkin nggak ada batasnya ya Ustadz ya. Oke. Ini jam berapa ya? Oh ya, oke. Kita bahas mengenai sabar sedikit ya. Jam 2 lewat. Ya, Jam 2.15 ya. Ya, kita ulang lagi Pak Agus ya. Mengenai sabar. Baik. Oke. Kenapa orang bilang sabar itu ada batasnya? Kok saya tanya, menurut Ibu Ina, sabar itu mudah atau sulit, Bu? Kalau untuk saya agak sulit. Agak sulit, iya itu dia. Jadi memang itu, Bu Agus jujur memang gitu kan, sulit loh sabar kan. Bahkan ada yang bilang kalau kita bersabar diinjek-injek ya, semut aja diinjek gigit kan gitu kan. Nah, oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita belum tahu apa sih pentingnya sabar. Oh iya Pak. Benar nggak Bu? Anggap ya penting sabar. Coba sekarang, coba kita lihat. Apa pentingnya sabar? Tadi Al-Baqarah 153. Innallaha mahasobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke. Ingin nggak Ibu Ina bersama Allah? Oh, sangat ingin, Pak. Oke, sangat ingin.
Kalau sangat ingin itu berarti sabar itu boleh ada batasnya atau harusnya nggak boleh ada batasnya. Jadi kadang-kadang ingin bersama Allah, kadang-kadang enggak kan gitu. Kalau kadang-kadang sabar, kadang-kadang tidak. Ya kan? Oke. Kalau ingin bersama Allah, boleh nggak kita bilang sabar itu ada batasnya? Tidak. Tidak. Ya, silakan. Kalau nggak ingin ada batasnya, udah berarti pada saat udah nggak sabar, berarti nggak bersama Allah kan gitu ya intinya kan? Oke, sekarang kita cek lagi. Oke, Ibu baru awal. Kita buka ayat yang kedua. Kalau Ibu Ine ingin masuk surga atau neraka nanti? Surga, Pak. Surga dong. Ya, pasti masuk surga kan? Pengen masuk surga. Siapa mau masuk neraka? Oke, syarat untuk masuk surga harus banyak pahala atau banyak dosa? Banyak pahala. Ibadah apa yang menjamin bahwa pahala Ibu pasti akan tercukupi? Ibadah buka apa? surat ayat 39, surat 39 ayat 10. 39 ayat 10. Ya, Pak Ronidin, surat 39 ayat 10, Pak. Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan di bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Oke. Hanya itu ada pilihan nggak? Nggak ada. Tidak. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan atau mendapat pahala tanpa batas. Sholat di Madinah, di Mekah masih ada hitung-hitungnya kan? Sekian ratus, sekian ribu. Ibu sedekah masih ada hitung-hitungnya kan? Sekian ratus, sekian kali, sekian ribu kali. Ibadah apa yang pahalanya tanpa batas? Ayo. Nah, sudah tahu seperti ini, ya kan? Hanya bersabarlah yang kita pahalanya tanpa batas. Masih bolehkah saya bilang sabar itu ada batasnya? Tidak boleh. Kalau ingin masuk surga dijamin dan dapat pahala tanpa batas, berarti harus bersabar. Boleh ada batasnya? Nggak ada kalau memang ingin masuk surga. Ini dia sekarang. Itu adalah jebakan iblis yang bilangin, oh sabar itu ada batasnya. Orang sabar itu nanti diinjak-injak. Nah, kalau udah bersama Allah, apa ada orang yang berani ganggu kita? Bersama Panglima aja nggak ada yang berani orang nyolek kita kan? Apalagi bersama Allah gitu loh. Ini ya perasaannya. Oke, jadi masih bilang bahwa yang namanya sabar itu ada batasnya? Kalau ingin dapat pahala tanpa batas, ingin bersama Allah berarti sabar itu tidak ada batasnya. Nah, lantas bagaimana caranya? Kan selama ini bilang sulit gitu ya. Iya, Pak. Sulit. Oke, sekarang gini. Kita mulai. Sabar itu identik dengan kejadian enak atau kejadian tidak enak? Kebanyakan dengan yang tidak enak, Pak. Iyalah, kalau saya kasih Bu ini uang 10 juta, sabar ya, cocok nggak? Nggak cocok kan. Tapi Bu Ina sabar ya, anaknya sibuk main game aja, cocok nggak? Cocok, Pak. Bu Ina sabar ya, kemarin difitnah orang, cocok nggak? Cocok kan? Berarti sabar itu identik dengan kejadian yang tidak enak. Oke, sekarang kita bikin definisinya. Berarti sabar itu adalah kita harus mampu menerima dengan senang hati kejadian yang tidak enak. Saya ulang. Harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas karena Allah. Mampu menerima dengan senang hati. Sama seperti tadi. Yang namanya mampu menerima, kita latihan lagi. Ibu, saya berikan minuman ini. Yang namanya menerima, Ibu bilangnya apa? Ibu terima tangannya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Hati senang. Itu yang namanya mampu menerima. Terima kasih, alhamdulillah, hati senang. Itu namanya mampu menerima. Kalau kemudian saya kasih, Ibu Ina marah-marah, nerima nggak? Tidak, Pak. Saya kasih, Ibu Ina diem aja. Tidak sopan. Jadian nggak nerimanya? Enggak kan? Nah, itu. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti sabar itu adalah mampu menerima
kejadian yang tidak enak, ikhlas ya karena Allah, yaitu mampu menerima dengan senang hati. Sekarang kita lanjut. Apapun kejadian yang terjadi di muka bumi ini pasti atas izin Ya Allah. Allah. Setuju? Setuju, Allah Pak. mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba suami pulang, maki-maki ibu, ya kan? Ya, Pak. Marah-marah, nggak ada angin, nggak hujan, tiba-tiba datang marah-marah. Responnya secara umum apa? Respon ibu Kecewa. secara umum kecewa, sedih, kok nggak ada apa-apa, kok marah-marahin gitu. Bahkan kadang-kadang marah lagi kan? Ya, betul. Oke. Gitu. Nah, yang namanya suami marah-marah, itu sudah atas izin Allah? Sudah. Allah saja sebagai pemilik kejadian sudah mengizinkan suami ibu Ine marah-marah. Ibu Ine yang bukan pemilik kejadian pantas marah. Tidak. Nah, yang pantas ibu terima atau ibu marah-marah? Terima. Nah, yang namanya menerima pada suami datang marah-marah, ibu bilangnya Alhamdulillah, terima kan? Ulang. Oke, saya ulang. Oke, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bapak pulang marah-marah. Oke, itu sudah atas izin Allah? Sudah. Oke, Allah saja sebagai pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi. Suami ibu marah-marah. Ibu ini yang bukan pemilik kejadian pantas gak marah? Tidak. Yang wajar ibu marah-marah atau ibu menerimanya? Menerima. Nah, yang namanya menerima pada saat suami marah-marah, ibu bilangnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah marah-marah ke saya. Nah, itu namanya mampu menerima. Sudah seperti itu? Belum kali ya. Dimaki-maki orang kok marah-marah. Malah alhamdulillah. Ini poinnya, makanya Allah tidak bersama. Kenapa? Kita tidak menghormati izin Allah gitu loh. Ya betul. Betul kan? Ini poinnya, Pak. Sekarang bagaimana caranya supaya pada saat dimaki-maki orang, pada saat kita difitnah orang, pada saat melihat kejadian yang tidak enak, contohnya anak masih sibuk main game, supaya kita bisa tenang menerimanya dan bisa menerima dengan senang hati. Oke, lihat begini. Apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Jadi, pada saat menghadapi kejadian yang tidak enak, misalkan tadi suami marah-marah, anak masih sibuk aja main game, atau hal yang lain yang kita anggap itu masalah, yang bikin kita yang tidak enak lah, kejadian tidak enak. Kita lihat itu adalah sudah atas izin Allah. Jadi jangan lihat suaminya yang marah-marah, jangan lihat anaknya yang masih sibuk main game, tapi lihatlah bahwa kejadian itu sudah atas izin Allah. Kejadian dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu, Pak. Izin Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Saya ulang-ulang terus. Pasti maksudnya baik atau sangat baik? Sangat baik. Sudah sempurna dan maksudnya sangat baik. Yang wajar adalah kita terima atau kita marah-marah? Terima. Nah, jadi jangan lihat orangnya. Jangan lihat kejadiannya, tapi lihatlah bahwa ini sudah atas izin Allah. Yang selama ini sulit bagaimana? Misalkan suami marah-marah. Yang ibu lihat kan suaminya kan? Betul, Pak. Fokus ke suami. Jadi kesel kan jadinya kan? Nah, tapi kita geser. Kita geser, jangan meleng gitu, Bu ya. Termakin makin marah suami. Kita geser, pikir suami marah-marah sudah atas izin Allah. Izin Allah pasti maksudnya baik. Hamba terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, gitu Bu. Itulah yang namanya orang yang menghormati izin Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang menghormati izin Allah. Orang yang menerima ketentuan Allah. Orang yang menerima kejadian yang kan memang sudah atas izin Allah. Begitu, Bu. Iya, Pak. Nah, ada testimoni. 2 testimoni untuk yang masalah sabar ini. Yang pertama, berapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu itu ya, ada jamaah kami, suami istri, ini si istrinya ini masih muda, motivator, pinter, cerdas, udah 4 tahun mereka berumah tangga, ribut. Karena dia pinter juga, pasti ingin ngelawan kan, suaminya marah, dia ikut marah. Nah, titik terakhirnya datang,
sudah bawa koper, dia bilang, saya mau cerai Pak Ustadz. Loh, kenapa? Saya udah nggak tahan. Mas kawinnya, mukena, jadiin keset Bu sama suaminya. Kan kesel banget tuh ibu itu kan. Oke, sekarang ibu tetap ingin baik lagi rujukan suami atau enggak? Kita bilang, oh ya saya ingin tetap sebenarnya ingin tetap rujuk yang baik. Oke, sekarang masih ingin dengan kemampuan ibu atau dengan pertolongan Allah? Ya saya udah coba dengan kemampuan saya kan nggak bisa katanya. Ya udah, berarti sekarang dengan pertolongan Allah. Bagaimana caranya Allah menolong? Maka seperti ini pelajarannya. Kita jelaskan. Berarti harus menghormati izin Allah. Bagaimana caranya? Pada saat suami marah-marah, terima. Ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah. Alhamdulillah, sampai hati itu tenang. Menerima dengan senang hati. Mau praktek? Ya Pak, saya praktek lah, kata gitu kan. Benar, pulanglah ibu ini ke rumahnya. Rumahnya itu di daerah Bogor. Begitu pulang, maghrib, betul sampai rumah, suami langsung. Istri kurang ajar, pergi dari pagi sampai sore ini enggak mana, kaki 4, kaki 5, keluar semua, mau ngomel-ngomel kan. Sisinya gini, dia tenang, diam aja. Ya Allah, ini izinmu. Suaminya bingung kan, 1/4 jam marah-marah, yang selama ini istrinya balas marah, kok dia sekarang tenang-tenang aja, senyum, tenang, ya Mas, gitu kan, ya Mas. Suaminya bingung kan, terus marah-marah sampai 1 jam, capek. Oke, kita lanjut besok. Masih belum puas kan, suaminya. Kita lanjut besok. Nah, begitu subuh, istrinya ini ke dapur, apa yang terjadi? Suaminya datang, cium kaki istrinya, dan sampai sekarang keluarganya harmonis. Mengapa bisa seperti itu? Innallaha mahasobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itu. Testimoni yang kedua. Waktu kami kajian di daerah Panglima Polim, ada seorang oma ini, dia bilang, saya mau testimoni Pak Ustadz setelah kajian ini. Oke, oma saya mau cerita kejadian saya, kata gitu kan. Oke, ternyata si oma ini tinggal dengan cucunya. Cucunya dari kecil sampai dia SMA, tinggal serumah nih sama dengan omanya. Bangunin sholat subuhnya kan susah bener nih. Waktu kecil, mungkin masih agak baiklah jawabannya. Makin dewasa, makin remaja gitu kan makin keras kan. Sampai ngebentak pada saat dibangunin. Nah, selama ini omanya bangun, bang, gitu kan. Bentak, marah, akhirnya apa? Enggak juga. Masalahnya terus bertahun-tahun yang namanya bangunkan sholat subuh itu susah benar bangunin cucunya ini. Oke, kemudian oma bilang, saya praktekkan Pak Ustadz. Apa yang melakukan? Nah, gini, beliau cerita. Pada saat membangunkan, diketok. Bang, bangun bang, sholat subuh. Iya Oma, ntar ya. Oma bilang, ya Allah, ini izinmu, hamba terima ya Allah. Dah, selama ini kan pakai marah-marah kan, gedor-gedor terus kan, sampai paksa bangun. Sekarang enggak, dibiarkan. Dia tenang dulu, terima ya Allah, ini cucu terbaik saya, dan pasti maksudmu baik ya Allah. Hamba terima ya Allah, izinmu ya Allah. Kemudian, yang kedua, begitu juga. Bang, bangun, bang. Ya Oma, ntar ya. Nah, selama ini kesel nggak? Ya Allah, ini izinmu ya Allah. Dia terima dengan tenang. Hamba hormati izinmu. Pasti maksudmu baik ya Allah. Hari yang ketiga apa yang terjadi? Cucunya bangun lebih pagi. Oma, bangun Oma, subuh. Kok bisa seperti itu? Innallaha ma'asobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah bisa membolak-balikan hati manusia. Oke, saya tanya ke Bu Indah. Anak yang sulit dibangunkan pada sholat subuh pagi-pagi itu di bawah pengaruh siapa? Udah izin Allah. Bukan, saya tanya. Betul, sudah izin Allah. Males banget di bawah pengaruh siapa? Setan. Oke. Kemudian Ibu Ine banguninnya pakai marah-marah juga. Pengaruh siapa? Sama, Pak. Setan ketemu setan jadinya? Reunian kan? Kusut jadinya. Reunian. Ini problem kita selama ini. Satu, suami marah-marah. Itu di bawah pengaruh setan, iblis. Bundanya balas marah-marah juga. Setan ketemu setan jadinya? Reunian. Bagaimana supaya masalah selesai? Satu di bawah pengaruh iblis, pengaruh setan. Kemudian bundanya terima. Ya Allah, ini izinmu ya Allah. Hamba terima. Itu bawah pengaruh siapa? Bersama siapa? Setan. Bersama Allah. Wah, yang ibundanya misalkan dia terima, ya Allah, ini izinmu ya Allah, suami saya marah-marah,
Itu bersama siapa? Allah. Bersama Allah. Yang satu bersama iblis, bersama setan. Yang satu bundanya bersama Allah. Siapa yang menang? Yang bersama Allah. Itu poinnya. Jadi posisikan kita, memang kita bersama Allah. Kita nggak mungkin menang lawan iblis. Iblis itu gurunya malaikat loh sebelum diusir dari ini kan, dari surga. Ini poinnya. Nah, ada satu lagi nih. Testimoni yang ketiga. Pada saat kami kajian di Jogja, ada seorang ibu, dia bilang kami sudah 20 tahun berkeluarga, 4 tahun terakhir saya diam-diaman dengan suami. Kurang sabar apanya lagi Ustadz, katanya. Gitu kan? Kita bingung kan? 2 tahun, Bu. Iya 2 tahun terakhir saya nggak pernah ngobrol, nggak pernah ngomong sama suami. Kan saya sabar Ustadz. Oke, sabar ibu seperti apa? Oh, saya pada saat suami marah-marah, saya diam. Saya nggak mau ribut dengan suami. Kalau itu karena Allah atau karena suami jadinya? Diamnya. Karena suami. Nah, ya nggak beres-beres. Dia diam bukan karena menghormati izin Allah. Si ibu tadi diam karena nggak ingin ribut dengan suaminya. Ya nggak beres-beres. Salah Ustaz ya, salah. Yang benar adalah, lihat, oke, suami marah-marah, tenang, diam, ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, hamba terima ya Allah. Nah, dia praktekkan. Kayak saya praktek Ustaz, katanya gitu kan. 4 hari kemudian, saya dapat WA gini chatting. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih, kami sudah di tempat tidur lagi. Gitu katanya. Wah, ibu ini udah baikan berarti. Makasih Pak Ustadz ya. Itulah. Jadi yang namanya sabar itu bukan diam, dan juga bukan diamnya karena nggak ingin ribut, bukan juga diamnya karena takut dengan suami, bukan. Diam tapi menerima karena menghormati izin Allah. Itu Bu, itu yang namanya sabar. Nah, jadi pada saat suami marah-marah, ibu bilangnya? Alhamdulillah, dia marah sedikit. Nah, oh ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Oke. Kalau ibu seorang misalkan ahli tinju itu perlu apa supaya dia jago tinju, Bu? Lawan tanding ya, atau sparring kan? Ya. Sparring partner. Oke. Kalau ibu ingin jadi ahli sabar, ibu butuh suami yang soleh, baik, atau yang pemarah? Kalau butuhnya mah yang sabar dan soleh, Pak. Cuma saya kalau ulang. meningkatkan iman yang tadi itu saya ulang lagi. Ya, oke, saya tanya sekarang. Ibu ingin jadi ahli sabar? Ingin. Oke, kalau ingin ahli sabar itu kita butuh suami yang pemarah atau suami yang baik? Ya, jawab dong Bu, yang ketawa. Ibu malah ketawa. Loh, ya kan? Yang pemarah, Pak. Nah, kalau kita ingin jadi ahli sabar, kita ingin anak kita anteng-anteng rajin belajar atau sibuk main game. Sibuk main game. Nah, ini sarana saya untuk menjadi ahli sabar. Ini sarana saya untuk dapat pahala tanpa batas. Gitu loh caranya. Nah, kalau ingin jadi ahli sabar, cukup dimaki-maki setahun sekali atau setiap hari? Ayo Bu. Setiap hari dong ya. Oke, kok ingin jadi ahli sabar, ingin jadi ahli sabar, itu cukup anaknya main gamenya sebulan sekali atau setiap hari sibuk ya main game. Itu loh Bu. Jadi unik ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau membesarkan tadi itu nilai sabar, syukur, ya terus menerus ya, pasrah, ikhlas, itu rupanya punya vibrasi positif atau apa namanya bisa orang-orang yang dikira menurut kita bisa berubah, Allah bisa ngasih perubahan begitu ya, atau hidayah begitu ya Pak Ustadz ya. Betul Pak. Contohnya gini, misalkan ini 2 benda 2 logam ya. Ini 2 logam misalkan. Kita ingin salah satu menjadi magnet. Apa perlu dua-duanya kita gosok jadi magnet? Jadi magnet. Cukup 1 kan? Iya. Oke, ini digosok. Misalkan ini bundanya lah ya. Digosok jadi magnet. Perbaiki iman, sabar, sholatnya. Kemudian ini nempel nggak?
Iya. Nempel Pak, anak juga jadi baik, suami juga jadi Mhm. baik, gitu loh Jadi poinnya. malah dapat dua-duanya ya Pak Ustadz ya. Benar, ini kan enggak sibuk orang lain yang kita, ini orang Iya, lain, iya, orang iya, lain yang iya. kita ingin rubah. Bisa nggak kita rubah? Nggak bisa. Kita Iya, rubah diri kita sendiri gitu loh. Kita perbaiki diri kita Iya. sendiri. Supaya Iya. kenapa? Biar kita bisa jadi magnet. Yang lain kan nempel jadinya. Iya. Tuh loh Pak. Namanya quantum attraction. Nah, ada istilahnya. Bahasa kerennya istilahnya itu quantum attraction. Bahasa kerennya Itu ada quantum. kajiannya itu Pak Ustadz. Betul. Iya, iya. Itu loh. Bu Ina sudah bisa menjawab ya Bu Ina. Nah, ya. Nah, Jadi di Ya. balik itu ada free pembalikan. Jadi ya santai saja bahasanya ini apa namanya ya sabar tadi itu pasti Ya. akan yang anak ataupun situasi keluarga atau apapun juga itu akan terbalik ya atau mungkin jadi lebih besar karena kita sabar. Iya. Kita akan sama juga vibrasinya nanti. Ya, jadi kajian kita ini bertolak belakang Pak, keluar dari out of box ya, yang selama ini yang namanya sabar ada batasnya, kemudian juga yang selama ini orang dimaki-maki kok alhamdulillah, kan nggak pernah ada ngomong seperti itu kan? Selama ini maki-maki balas lagi kan gitu. Kalau benar atau sabar atau apa diam, salah, bukan. Sabar itu adalah menghormati izin Allah, itu intinya. Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya, tapi lihatlah bahwa itu sudah terjadi atas izin Allah. Itu poinnya sabar, Bu. Iya, Pak. Nah, oke. Ada lagi? Kira-kira sudah baik, waktunya. Sudah cukup. Ini tidak ada yang mau bertanya langsung satu orang langsung di audien. Kita ada kasih kesempatan satu lagi. Ya langsung berbicara sama Pak Ustadz. Silakan. Tuh Jogja udah asar kan? Silakan Pak Pak Bangkit. Kita jam 15.10. Bisa tunjuk jari seperti ini atau raise hand. Silakan kita kasih kesempatan satu lagi yang ingin bertanya langsung. Kalau tidak kita tutup kajian pada siang hari ini. Ustadz izin bertanya. Boleh Bu Yuni Arti, silakan Bu Yuni ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dalam masalah kehidupan ini, dalam setiap masalah gitu atau suatu hal yang kita anggap aduh ini berat banget, berarti poin pertama kita harus menerima dulu ya Ustadz ya. Betul. Menerima dulu bahwa itu adalah itu karena izin Allah gitu kan. Nah, sambil berusaha untuk memperbaikinya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan izin Allah juga gitu ya Ustadz ya. Betul. Yang terpenting masalah selesai atau ketaatan kita bertambah. Ketaatan. Mau selesai mau enggaknya itu masalah, mau sembuh atau tidak, mau jadi baik atau tidak itu anak, mau utangnya lunas atau tidak, itu haknya Allah. Yang penting ketaatan kita meningkat. Itu yang lebih penting, Bu. Ya. Tanya Ustadz. Oh boleh. Ya, silakan. Pak Pamungkas, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Menurut hadis katanya ibadah yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Betul. Sementara tadi Pak Ustadz mengatakan sabar itu juga ibadah. Gitu. Betul. Jadi kalau gimana katanya gitu? Kalau sholatnya bagus, yang lain sudah tidak dihitung lah. Nah, betul. Oke. Tapi katanya sabar itu juga ibadah, Ustadz. Bahkan pahala tanpa batas ya Pak ya. Betul. Iya. Oke. Mohon penjelasan Ustadz. Baik, coba kita runut gini Pak. Ayat tadi ya, coba dibuka lagi Pak. Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Oke. Kenapa ayatnya nggak begini? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Ya kan? Kenapa urutannya? Hai orang-orang, sholatlah, beriman dan bersabarlah. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa urutannya adalah iman, sabar. Sholat. Al-Quran itu mau sempurna loh. Jadi syarat pertama, walaupun dia sudah sholat, walaupun dia sudah bersabar, tapi kalau dia nggak beriman, ditolong Allah nggak? Tidak. Di luar sana banyak, saya eling kok, saya sembahyang juga, tapi nggak sholatnya seperti kayak Pak Teddy, kan gitu orang ngomong. Itu apa namanya? Orang beriman atau tidak beriman? Tidak beriman. Jadi syarat pertama adalah iman.
Oke, kemudian yang kedua. Nah, sini. Kenapa kemudian sabar ditaruh posisi yang kedua? Orang yang sholat tanpa didasari rasa sabar menerima, sholatnya jadi benar nggak, Pak? Enggak. Sabar, iya kan? Dia sholat, tapi kondisi masih keadaan marah, kesel, kecewa. Sholatnya di khusyuk atau pikirannya jalan-jalan? Jalan-jalan. Itu Pak. Yes, Al-Quran itu maha sempurna loh, sangat sempurna. Urutannya jadi, iman dulu, yakin dulu. Sabar. Nah, perbaiki sholat. Kan kita enggak ini kan. Langsung bypass, sholat saja cukup. Betul. Kajian sholat detail Pak. Itu bisa 1,5 jam sendiri. Saya coba ringkas saja. Betul, sholat amal ibadah yang pertama kali dihisap. Justru karena pertama kali dihisap ini berarti kualitas sholat kita harus baik. Bagaimana caranya? Salah satunya kondisi kita harus dalam keadaan mampu menerima. Sabar. Kenapa? Orang yang sabar kan tenang kan ya? Nggak marah lagi, nggak kesel, menerima izin Allah. Kalau udah seperti itu, proses sholatnya jadi baik nggak Pak? Insya Itu Allah dia baik. Pak, gitu dia. Jelas Pak? Kenapa Ya. sabar ditaruh di depan? Ya kan? Kondisi, coba tadi, misalkan ibu tadi ya, mohon maaf Bu, saya ambil sebagai contoh. Ibu yang tadi masih kesel, kecewa, anaknya kok sibuk aja main game. Masih dalam keadaan kondisi kecewa, kesel gitu, betul beliau sholat. Mohon maaf, sholatnya jadi khusyuk atau pikirannya jalan-jalan? Pikirannya pasti jalan-jalan. Kenapa? Masih memikirkan masalah tadi. Kok anak saya masih main game aja ya? Nah, berarti sabarnya tadi praktekkanlah. Perbaiki sabar, perbaiki sholat. Diawali tentu dengan iman yang benar. Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Begitu. Jelas, Pak? Jelas. Betul. Terima kasih, Ustaz. Oke, yang lain? Kedua gini, Pak Ustaz. Katanya semua itu atas izin Allah. Misalkan orang mencuri juga atas izin Allah. Betul. Orang bunuh diri? Izin Allah juga. Padahal bunuh diri, mencuri kan perbuatan jelek. Betul. Itu gimana, Bagus. Ustaz? Iya, untuk diingatkan Pak, saya agak lupa untuk ini. Orang bunuh diri, orang mencuri, orang korupsi sudah atas izin Allah? Izin Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah menghendaki? Allah betul mengizinkan, tapi Allah apakah menghendaki dia bunuh diri? Apakah Allah menghendaki manusia tadi korupsi? Apakah Allah menghendaki orang tadi mencuri? Tidak. Allah memang mengizinkan, tapi Allah tidak menghendaki. Lantas kenapa bisa terjadi? Karena Allah mengizinkan juga iblis untuk menggoda manusia. Kalau orang tadi ikut iblis, dia akan bunuh diri. Kalau dia ikut iblis, dia akan mencuri. Tapi kalau dia ikut Allah, dia tidak jadi bunuh diri, dia tidak jadi mencuri. Itu pilihannya. Jelas Pak? Betul, ya. Allah mengizinkan, tapi Allah tidak menghendaki. Clear ya? Ya, clear. Gitu Pak. Ya. Gimana? Oke. Gimana Bu Ina? Ya, sudah jelas tentang izin Allah yang baik dan yang buruk. Kita tadi. Benar. Itu saya lupa tadi untuk diingatkan. Maha baiknya Allah melalui tadi kan. Benar, Allah memang mengizinkan dia bunuh diri. Benar, Allah mengizinkan dia korupsi, dia mencuri. Tapi apakah Allah menghendaki? Allah tidak menghendaki. Lantas kenapa bisa terjadi? Karena Allah juga mengizinkan iblis untuk menggoda manusia. Kalau manusia tadi tergoda, dia ikut iblis, maka dia mencuri, dia korupsi. Tapi kalau dia berikut Allah, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi. Itu pilihan. Itu pilihan manusia. Oke, berarti gini, berarti kalau Allah mengizinkan, belum tentu Allah ridho gitu ya Ustadz ya. Kenapa? Allah juga mengizinkan iblis kan? Pilihannya manusia itu ikut Allah apa ikut iblis? Itu Pak. Berarti yang penting kan dapat ridho Allah gitu ya Ustaz. Nah, nanti ada lagi kajian khusus tuh Pak, bagaimana supaya kita mendapat ridho Allah, bagaimana supaya doa mudah dikabulkan, bagaimana mengenal Allah, itu ada metode, ada kajian-kajian yang lain yang akan datang. Oke, sudah cukup ya? Udah mau asar? Ya, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi di chat, mau dijawab Pak Ustadz? Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Ini dari Pak Nyoman lagi nih. Pak Ustadz izin satu hal lagi. Allah mengizinkan dan menghendaki. Bagaimana dengan kuasa Allah? Nah, betul. Ada namanya hak
prerogatif Allah. Itu yang kita nggak bisa campuri. Ya, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita penuhi syarat Allah menolong, tapi jangan lupa Allah pun memiliki hak prerogatif atau Bapak bilang tadi kuasa Allah. Nah, kuasa Allah itu atau hak prerogatif Allah itu maksudnya baik atau tidak baik? Pasti baik. Sempurna atau tidak sempurna? Pasti sempurna. Arahnya ke sana lagi, Pak. Ya. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menzolimi sebesar Zahrah pun. Itu aja sudah. Ya? Jelas ya Pak ya? Sudah bisa menjawab ya? Terjawab kan ya? Nah Ya. itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, Nah, baik cukup. Pak Ustadz. Alhamdulillah, Pak 245. Ustadz. Cukup kita silahkan Pak Ustadz mau ini statement untuk konklusi pada saat kajian kali ini. Baik. Silakan. Jadi kajian pada siang hari ini bagi yang sudah pernah mengikutinya mungkin terasa diulang lagi, tetapi mungkin ada baiknya kita tetap saling mengingatkan, terutama dalam 4 langkah tadi ya, dalam kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena masalah hidup ini dari ke hari pasti semakin berat. Pasti. Kenapa pasti? Karena yang namanya ujian itu kan antara SD ke SMP ke SMA, dan terus kan pasti makin lama makin meningkat, makin berat ya. Nah, kalau kemudian kita tidak pahami bagaimana kita menyikapi permasalahan hidup ini, terutama di kondisi pandemi saat ini, jujur, bulan Desember tahun ini pasti lebih sulit kita rasakan ketimbang Desember tahun lalu. Nah, inilah makanya kami diperintahkan oleh Pak Guru, Pak Antono, supaya kita sekarang menyebarkan ilmu kehidupan ini. Bagaimana iman, sabar, sholat yang benar. Bagaimana dengan ilmu yang kita yang ada, kita bisa menyikapi, kita bisa menghadapi kondisi hidup saat ini. Jadi, hidup bahagia, tetap bahagia di masa corona seperti saat ini. Gitu loh. Silakan dipraktekkan, sebaik apapun, seenak apapun resepnya, kok hanya sekedar didengar, dibaca, oh iya bagus, enak, nggak akan bisa kita nikmati. Tapi resep tadi, metode tadi kita praktekkan, kita kerjakan baru merasa, oh iya ternyata benar. Nah, gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan, sekiranya ada yang salah, mungkin ada yang menyinggung Bapak Ibu, diwakili oleh Pak Agus, saya dimaafkan Bu, Pak. Saya maafkan Pak Ustadz, kami maafkan. Maafkan Ustadz, terima kasih. Terima kasih sekali ya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Ina. Sebagai penutup, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Teddy, terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz Teddy dan Majelis Ridha yang telah menyampaikan kajian di siang hari ini. Jazakumullah khair, mudah-mudahan Pak Ustadz dapat pahala berlimpah, tetap sehat, tetap berkah, dan amin. Kaji bareng nanti ya di minggu depan, insya Allah. Ya, baik. Dari kami mohon maaf atas segala kesalahan untuk menjadi moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.